melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita perbanyak selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Muhammad Abdul Latif SPD. Mari nantinya kita dengarkan paparan tausiah yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada Al-Mukarram Bapak Muhammad Abdul Latif SPD kami persilakan dengan hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya yang paling besar yang ada pada diri kita hari ini adalah Allah berikan kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, di mana pada hari ini sebenarnya hari-hari fitnah Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang pada hari ini meninggalkan agamanya, menjual agamanya demi dunia, demi kesenangan dunia, rela meninggalkan sholat demi pekerjaan, rela meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim hanya demi uang, hanya demi jabatan. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya juga salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan bisa menjadi wasilah sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Pak, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Karena kalau seandainya kita tidak sehat, contohnya saja gigi saja sakit, rasanya
nggak ada gunanya nikmat harta. Betul Pak? Coba ya. Kalau seandainya gigi sakit, rasanya nggak ada nikmatnya lagi punya istri. Ya Pak? Sama ibu-ibu juga begitu. Walaupun banyak perhiasan, tapi kalau sakit itu rasanya yang kita inginkan cuma satu. Apa itu? Sembuh. Inilah, ini juga termasuk nikmat yang perlu kita syukuri yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membawakan tema pada subuh yang barokah ini, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah. Ternyata bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan mulia yang lainnya, dan juga termasuk di dalam 4 bulan haram. Ya, termasuk di antara 4 bulan haram, yang dimana yang dimaksud bulan haram adalah di dalam bulan ini dulu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Dilarang sebagai bentuk pemuliaan pada bulan haram ini. Terkhusus adalah bulan Zulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wattaqullaha innallaha ma'al muttaqin wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan itu. Waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrikin secara keseluruhan semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Tadi dijelaskan bahwa sebagai bentuk pemuliaan untuk bulan haram kita dilarang untuk berperang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu kalau orang melakukan peperangan itu biasanya ada semacam kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan waktu dan tempat. Nah, kalau dulu seperti ini, ya, ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, maka peperangan seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah tadi, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum. Kita boleh memerangi orang-orang yang memerangi kita sebagai bentuk pembelaan diri. Kalau kita diserang pada bulan ini, maka boleh untuk melawan mereka. Karena mustahil kalau seandainya kita diserang kita diam saja. Ini malah murka Allah melihatnya. Karena umat muslim itu adalah umat yang mulia, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita dizalimi, diperangi, maka wajib untuk membalas mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kemudian juga tentunya di dalam bulan ini terdapat
amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan sehingga bulan ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan khusus yang kalau kita lihat di bulan lain tentunya amalan ini tidak ada. Khusus hanya di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-a'malu salih a'malu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ushr." Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Kata Nabi, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari ini. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah amal soleh kecuali pada hari ini, kata Nabi. Kemudian ada sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, tidak bisa menyaingi pahala yang dilakukan di bulan ini? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menyaingi pahala yang dikerjakan pada bulan ini. Illa, kecuali rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali laki-laki yang berperang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun. Hartanya tidak ada kembali dan nyawanya pun juga syahid, meninggal di medan perang. Tentu kita ketahui bahwa yang namanya peperangan membutuhkan harta yang dikeluarkan. Ya, kalau dulu untuk menuju medan perang harus ada kendaraan, minimal unta atau kuda atau minimal keldai yang bisa ditunggangi untuk menuju medan perang. Kemudian juga selama peperangan kita membutuhkan yang namanya makan. Maka makan selama perang, berangkat dan sampai pulang perang juga harus kita siapkan, kita tanggung sendiri. Dan juga yang paling pasti adalah yang namanya perang membutuhkan jiwa dan raga. Dan kata Nabi, orang yang berperang yang dengan jiwa dan hartanya habis, nggak ada bersisa sedikit pun, baru amalan ini tidak bisa disaingi oleh amalan yang dilakukan oleh di dalam bulan Dzulhijjah tersebut. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pahala yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah ini, terkhusus di 10 hari pertama Dzulhijjah, adalah amalan yang pahalanya sangat besar. Makanya Nabi kasih perumpamaan, jihad pun tidak bisa menyaingi kecuali yang jihad dan syahid. Syahid orang yang meninggal di medan jihad. Dan amalan atau keutamaan yang ada di bulan ini tentunya ada yang namanya ibadah kurban dan haji. Dan jelas haji dan kurban kita tidak bisa lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ada orang haji di bulan Muharram, Pak? Ada, Pak? Tidak ada ya. Khusus di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan ini menjadi mulia karena ada amalan yang khusus hanya ada di bulan ini. Kemudian apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang khusus, yang mendapatkan pahala yang besar, yang dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk dilakukan pada bulan ini? Tentunya yang pertama adalah siam,
Siam. Bapak Ibu tahu siam? Puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1162. Kata Nabi, puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan Nabi memberikan perbandingan dengan puasa Ashura. Puasa Ashura adalah puasa yang dilakukan di 10 Muharram. Sedangkan puasa Ashura mengampuni dosa setahun yang lalu. Arafah bisa mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini adalah ganjaran yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kita belum melalui 1 tahun ke depan, akan tetapi kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan setelah puasa Arafah Bapak Ibu bebas melakukan kesalahan. Tidak. Ya. Ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Wah, kita besok ibu-ibu puasa Arafah ya. Ya. Habis itu bebas gibah sana sini. Enggak. Ya. Tetap kita harus meninggalkan yang namanya dosa-dosa, terutama dosa besar. Nah, bukan berarti kita dalam setahun itu bebas melakukan dosa, tidak, ya, tidak. Jika seandainya Bapak, Ibu dan kita semuanya terjerumus ke dalam dosa, baik itu besar dan kecil, maka insya Allah Allah memberikan janji untuk diampuni asalkan kita cepat bertobat. Jadi jangan salah kaprah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah diampuni berarti kita bebas untuk melakukan, tidak, ya. Mengenai penjelasan Nabi bahwa Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tentunya para ulama berbeda pendapat mengenai penjelasan hadis ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi hanyalah mengampuni dosa kecil, kata sebagian ulama. Akan tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa besar. Salah satunya adalah pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan bahwa puasa Arafah setahun yang lalu mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, termasuk dosa kecil dan dosa besar. Begitu penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah. Ini bisa dilihat dalam kitab Majma' al-Fatawa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi adalah puasa Arafah. Karena pada waktu 9 Zulhijjah sebagian kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji dan tepat sedang wukuf di padang Arafah. Nah, bagi kaum muslimin yang sedang wukuf di padang Arafah, yang sedang melaksanakan haji, mereka tidak disunnahkan untuk berpuasa. Bahkan disunnahkan, kata ulama, disunnahkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, maka disunnahkan untuk berpuasa di 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Dan juga 9 hari sebelumnya dari tanggal 1 Zulhijjah, kita juga boleh dianjurkan untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Juga dianjurkan tanggal 1 sampai tanggal 7, ulama mengatakan ini adalah puasa sunnah Zulhijjah. Dan tanggal 9-nya dinamakan puasa Arafah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah puasa Arafah, kita juga bisa
melakukan ibadah atau memperbanyak ibadah, salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari At-Tabrani, Nabi mengatakan yang artinya di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hari yang paling dicintainya daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka pada hari itu perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Sebenarnya sunnahnya dari awal Dzulhijjah kita disunnahkan untuk takbiran. Tapi sebagian besar kita dan khusus kita yang berada di Indonesia ini sangat jarang terdengar orang takbiran tanggal 1 sampai hari raya Idul Adha. Jarang terdengar sekali. Yang ada setelah Idul Adha baru kita takbiran. Gitu Pak ya? Nah, sebenarnya ini adalah sunnah. Bahkan para sahabat di dalam salah satu riwayat menceritakan bahkan sahabat itu ketika melakukan jalan atau ke pasar, mereka bertakbiran di pasar. Di tempat orang-orang yang banyak mereka takbiran. Nah, boleh Bapak Ibu kalau mau takbiran di Ampera boleh. Ini sunnah. Ya, kalau berani. Kalau nggak berani jangan. Nah, kenapa kita berat untuk melakukan? Karena tidak terbiasa di tempat kita. Ya Pak ya, jarang terdengar. Padahal ini sebenarnya sunnah. Ya. Nah kita disunahkan atau dianjurkan untuk perbanyak takbiran tadi. Seperti takbiran biasa. Di malam Idul Fitri kita takbiran seperti itu caranya. Allahu Akbar, Allah sampai selesai. Ya. Minimal kita takbiran sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita di Ampera nggak berani, minimal Ibu sambil masak di rumah takbiran. Apa sambil ngopi takbiran, ya. Nah, sambil ini ngelap-ngelap mobil takbiran, ya. Ini sunnah. Nah, kemudian setelah perbanyak zikir, tentunya adalah kita dianjurkan bahkan bagi yang mampu wajib hukumnya untuk melaksanakan haji. Ini bagi yang mampu, ya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah haji itu terdapat ganjaran yang sangat besar sekali. Banyak dalil yang menjelaskan, yang menerangkan keutamaan dari haji. Salah satunya adalah kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yasfuq walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu." Kata Nabi, orang yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala di Baitullah dengan tidak, syaratnya dengan tidak yarfus apa? Perkataan-perkataan kotor atau perbuatan-perbuatan yang konotasinya jorok. Nah, pertama tidak yarfus, yang kedua tidak yafsuk, tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka kata Nabi SAW, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia kembali pulang ke rumahnya, pulang ke Bengkulu Selatan dalam keadaan bersih dari dosa. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti orang yang baru lahir, seperti orang yang dilahirkan oleh perut ibunya. Orang yang dilahirkan tentu tidak membawa dosa ya Pak ya? Tidak membawa dosa. Maka orang yang pulang dari ibadah haji, yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa yarfus dan yafsuq, maka dia pulang dalam keadaan bersih dari dosa. Yang kedua kata Nabi SAW, ganjaran bagi orang yang melakukan haji ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari secara bersamaan. Kata Nabi,
Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Jadi ini sudah ganjaran final. Tidak, Nabi tidak menjelaskan pahala, Nabi tidak menjelaskan mendapat sekian banyak pahala. Tidak, Nabi mengatakan orang yang berhaji dan mabrur masuk surga. Syaratnya apa? Tetap habis haji jangan melakukan dosa besar. Karena ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, pulang dari haji semua kesalahan yang sebelum dia berangkat haji, setelah haji dia tinggalkan semuanya. Ini Pak. Ya, jangan sampai berangkat haji celananya di atas lutut, pulang haji enggak bercelana. Ini bahaya. Ada Pak, ada. Ini perumpamaan Pak. Artinya apa? Ada orang berangkat haji melakukan judi, melakukan ghibah, melakukan macam-macam. Pulang haji lebih semangat lagi dia judi. Nah ini bahaya ya. Nanti dipanggil sama orang Pak Haji judi, kan bahaya. Nah, kemudian tentunya jamaah yang dimuliakan Allah SWT, untuk mendapatkan haji yang mabrur kita harus menjaga atau memastikan beberapa hal. Yang paling penting, yang paling utama, kita harus memastikan niat haji kita harus benar-benar ikhlas. Pak ya, ini paling utama Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan untuk melakukan amalan terkhusus haji, harus ikhlas. Apapun amalan kita, sebesar apapun amalan kita, kalau kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka tidak dianggap oleh Allah SWT sedikit pun. Ya, bahkan ada kata ulama, amalan yang kecil itu bisa besar ganjarannya karena niatnya tadi ikhlas. Akan tetapi ada amalan yang besar menjadi kecil, bahkan menjadi tidak berguna sedikit pun karena niatnya cacat, niatnya salah. Nah, terkhusus haji, jangan sampai kita berangkat haji kemudian pulang ada orang yang nggak manggil kita Pak Haji dan Bu Haji, terus kita marah. Ini bahaya ya. Misalkan dipanggilkan Bapak, misalkan Bapak Fulan misalkan. Kemudian setelah acara dia komplain, Pak, kenapa tadi kok nggak panggil Haji Latif misalnya? Kenapa kok cuma Latif saja? Kan saya sudah berangkat haji. Ini bahaya. Nah, nanti di tanda tangan juga disediakan haji. Buat apa? Biar orang tahu kita setelah berangkat haji. Buat apa? Cukup Allah yang tahu. Ya, buat apa? Nah, maka perkara niat, ulama sangat menekankan perkara niat ini adalah sangat penting. Karena niat kita salah, percuma kita melakukan amalan. Dan tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berangkat haji ini harus siap secara beberapa hal. Yang pertama, siap secara fisik. Ya. Yang kedua, siap secara spiritual dan mental. Yang ketiga, siap dan kuat secara ekonomi. Nah, kebanyakan orang ada yang haji, berangkat haji sekali 3 tahun haji, bahkan yang kaya raya sekali setahun haji. Jadi hajinya tiap tahun. Boleh saja, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah sholatnya masih berantakan, subuhnya kesiangan, zuhurnya kecapean, sholat asar, dia sholat asar ketika salam azan maghrib. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Sholat maghrib di jalan, sholat isya ketiduran, tapi haji tiap tahun. Auzubillah. Ada juga yang berangkat haji, tetangga kiri kanan depan belakang kelaparan. Auzubillah. Sekian ratus juta kita habiskan buat berangkat haji, tetangga kita biarkan kelaparan. Apa kata Allah SWT? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat
Siapa mereka? Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak memperhatikan fakir miskin. Jadi kalau kita taat ibadah, rajin haji, tapi tetangga keliling kita biarkan kelaparan, anak yatim tidak punya baju, tidak sekolah, buat apa harta kita? Ya, maka kita harus tahu penggunaan harta yang tepat itu mesti kita harus tahu. Bagaimana kita tahu? Datang majelis ilmu, perbanyak mendengar ceramah di YouTube, bisa kita dengar ribuan ceramah. Ya. Kemudian juga harus kuat secara ekonomi. Nah, ini banyak kalau kita lihat di media sosial, banyak yang berangkat haji jalan kaki. Bapak Ibu pernah lihat? Ada Cikarang to Makkah. Dari Cikarang menuju Makkah jalan kaki. Jawa Timur Makkah, Jawa Timur ke Makkah jalan kaki. Secara jelas orang yang jalan kaki dia tidak mampu secara ekonomi. Ribuan kilometer ditempuh. Ini keliru. Padahal ibadah haji ini wajib bagi yang mampu saja. Seandainya kita mampu untuk jalan kaki ribuan kilometer, akan tetapi keluarga yang ditinggalkan apakah sudah tercukupkan makannya, tercukupkan kebutuhannya? Nah, maka banyak yang masih harus kita perhatikan dalam ibadah haji ini. Tidak serta-merta semangat ibadah tapi tidak tahu ilmunya, ya. Maka kita harus mengetahui ilmu-ilmu dalam ibadah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan khusus di bulan Zulhijjah adalah kurban. Dan kurban ini dijelaskan salah satunya dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang memiliki keluasan harta akan tetapi tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Nabi mengancam kepada para sahabat yang mampu untuk kurban akan tetapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, jangan sholat bersama kami. Artinya apa? Ini adalah tamparan yang sangat keras dari Nabi SAW kepada kita yang mampu untuk berkurban akan tetapi kita tidak mau berkurban. Hati-hati Bapak Ibu yang tiap tahun beli motor baru. Nah, sekali 5 tahun ganti mobil, ya, akan tetapi kurban nggak pernah. Ini bahaya ini. Tiap tahun cat rumah diganti, tambah tingkat, usaha berkembang, tapi kurban nggak pernah. Ya, karena di dalam ibadah kurban ini sangat banyak terdapat hikmahnya. Pertama adalah mengeluarkan harta, dan yang kedua adalah berbagi kepada sesama. Benar Pak ya? Nah, karena pembagian hewan kurban, pembagian daging kurban sebenarnya tidak sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah orang kaya tidak boleh dapat, tapi kurban boleh dapat orang kaya, boleh. Akan tetapi lebih diutamakan fakir dan miskin. Nah, maka di dalam ibadah kurban ini terdapat syarat hikmah, banyak pelajaran, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Terus apa kira-kira ganjaran yang bisa kita dapatkan dari kurban? Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, namanya Zaid bin Arqam. Nah, beliau bertanya, "Qala ya Rasulullah, mahazihil adhahi?" Kata dia, "Ya Rasulullah, apa itu hewan kurban?" Kata Nabi, "Qala sunnatu abikum Ibrahim."
kurban itu adalah sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian si sahabat ini bertanya lagi, qala ma lana minha. Kira-kira Rasulullah apa yang kita dapatkan dari kurban? Maka Nabi menjawab, qala bi kulli sya'rati hasanah. Setiap dari bulu hewan kurban tersebut kita mendapatkan kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa jumlah bulu hewan kurban? Banyak ya Pak ya? Banyak. Saya kira nggak ada orang Bengkulu Selatan yang berkurban dan hitung bulunya, nggak ada kayaknya. Ada? Nggak ada. Artinya apa? Begitu banyak pahala yang didapatkan bagi orang yang melakukan kurban. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi kita bisa melakukan puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau terasa berat maka khususkan saja di 9 Zulhijjah di hari Arafah. Yang pertama itu. Yang kedua, memperbanyak zikir, ya. Terkhusus tadi adalah takbiran. Dan zikir-zikir yang lain tentu juga sama. Semua ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan haji, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah kurban. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul SHE dan seluruh kita salam-salam dulu. Kita salam-salam dulu, nanti kita menuju ke depan.
dapat